Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmatnya bisa silaturahmi ke sini, ke tempat yang baik. Kegiatannya juga baik dan insya Allah bersama orang-orang yang baik. Semoga ini jadi wasilah Allah pulangkan kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami pada seluruh jemaah yang sudah hadir, merelakan waktu, ongkos, bensin. Ada yang datangnya terpaksa tidak? Tidak? Berarti tidak hanya tubuhnya yang sehat, tapi imannya juga sehat ya. Karena imannya sudah sehat, kita tutup kajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Masih connect berarti ibu ya. Pak, kemana lagi bapak-bapaknya ini? Saya berhusnuzon, mungkin ini satu suami bawa 4 istri ya. Insya Allah. Baik ibu, sehat ibu? Dompetnya sehat juga? Cicilan aman? Alhamdulillah. Tenang ya, Tuhan kita maha kaya ya. Pertanyaannya satu, layakkah kita ditolong oleh yang maha kaya itu? Ya. Baik istilah. Karena judulnya apa? Kebaca tidak? Ya. Menjadi hamba yang disayang Allah. Gampang. Nurut, udah selesai. Ya. Pertanyaan lanjutannya mungkin, ya kenapa kita tuh harus disayang Allah? Dan kadang kita bisa melakukan berbagai macam cara biar disayang orang daripada disayang oleh pencipta orang. Nah ini repot ya. Padahal bersatu orang, bersatu makhluk, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin, demi Allah sehelai rambut pun nggak jatuh. Atau dibalik, bersatu seluruh jin dan manusia pingin mengantarkan sebutir beras saja kepada kita, Allah tidak kasih izin, gak akan nyampe. Yakin? Quran surat 10 surat Yunus ayat 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Kalau Allah sudah menginginkan kemudaratan kepada seorang hamba, siapa yang bisa ngalangin? Pasti nyampe, kecuali tidak diizinkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya ya. Maka ini dia, tahu nggak pertanyaan yang paling sering ditanya oleh masyarakat Indonesia, yaitu kok amalannya apa biar bla bla bla, bacaan doanya apa biar begini begitu ya. Ternyata bu, contoh ya, contoh pejuang gadis 2, orang yang pengen punya keturunan. Kami menyaksikan sekian banyak orang yang berhasil itu ternyata amalannya nggak sama, beda-beda. Ada yang dia kuatin di sedekahnya. Gimana kamu bisa berhasil? Oh saya sedekahnya segini. Memang diujinya di harta. Ada yang
Oh enggak, saya enggak sedekah, tapi memang ngapalin Quran dan baca sehari 3 juz. Oh ternyata memang tidak diuji harta, tapi memang ada di lingkungan pendidikan. Sehingga berarti maksudnya apa nih kok maknanya? Kita tuh ketika pengen sesuatu suka salah fokus. Kita kadang lebih fokus mikirin gimana caranya terkabul, sah-sah aja sih. Tapi yang lebih penting adalah layakkah diri kita dikabul doanya? Nah itu lebih penting ya. Contoh anak-anak sekolah misalkan naksir sama lawan jenis, dan kita tahu nggak boleh pacaran ya. Mereka salah fokus, sibuk mikirin gimana ya caranya biar dia naksir saya. Pinjem jaket temen, pinjem motor temen, biasanya nggak pernah mandi, mau ketemu dia mandi ya. Padahal dia lupa hatinya si doi, si dia tidak dibulak-balikan oleh kado hadiah dari kita, bukan. Terus apa yang harus dipikirin? Kira-kira contoh ibu naksir sama orang secara fisik, secara dunianya ibu naksir, kan tinggal dipikir kira-kira pria sesoleh itu, sebaik itu, sukanya sama yang kayak gimana ya. Nah tinggal kita layakkan diri kita untuk jadi layak disukai, udah selesai. Ke Allah juga begitu Bu. Nih ibu doa dan kita disuruh doa, Ud'uni astajib lakum, surat 40 Ghafir ayat 60, minta padaku nanti aku kabulkan. Iya disuruh kita Bu. Jadi ibu terserah, ibu pengen kaya, ibu pengen tas baru, ibu pengen gelang baru, boleh. Walaupun banyak doa yang lebih baik, doa minta husnul khotimah, doa minta hidayah ya. Cuman kan kira-kira sebelum kita doa, Allah udah tahu belum kita mau minta apa? Kan pasti tahu. Meskipun jangan mentang-mentang Allah pasti tahu, jadi kita doanya kegampangin. Ya Allah tahu kali, amin. Itu kurang ajar ya. Besoknya doa lagi, ya Allah sama kayak kemarin, amin. Nah itu jangan ya, karena doa ada adabnya. Habis beres sholat, masih dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, bersolawat dulu, memuji Allah dulu. Belajar dari Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 7. 5 ayat memuji dan mengagungkan Allah. Mintanya cuma di 2 ayat terakhir. Jadi emang agak kurang tepat kalau misalkan kita, ya Allah, beres sholat langsung angkat tangan, ya Allah, Pajero, ya Allah, Pajero, kurang tepat ya. Karena memang bukan permasalahan mintanya, Allah udah tahu kita mau minta apa, udah tahu. Maka terus yang mesti kita upayain adalah, yuk layak nggak sih kita itu jadi hamba yang dikabul doanya? Berarti gimana kok biar layak? Terserah semampunya. Sanggupnya dibaca, ya dia kuatin di Quran. Diujinya di harta, ya udah dia banyakin sedekah. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, ya udah bakti ke orang tua. Bismillah, birrul walidainnya dikuatin. Karena kalau enggak kan, punten ya Allah pengen ini pengen itu. Allah juga udah tahu kamu pengen apa, ya. Cuman masalahnya layak nggak dikabul. Dan esensi dari doa, pertanyaan selanjutnya biasanya kayak gini, kok kalau Allah udah tahu kita pengen minta apa, terus ngapain doa ya? Karena esensi dari doa itu adalah agar mudah-mudahan ada yang sudah nyampe titik ini, tapi kalau belum insya Allah akan sampai di titik ini, titik dimana ketika kita berdoa akan sampai di mana, ya Allah, masalah tuh kecil menurut saya, uang saya punya, teman banyak, tapi kok nggak beres-beres. Ternyata bener saya cuma hamba. Udah, nunduk. Titik dimana kita menyadari kita cuma hamba, dan itu mahal Bu, kita sadar titik itu Bu. Bikin kita nggak berani sombong, bikin kita lebih banyak syukur daripada ngeluh. Dan itu yang lebih mahal. Atau terbalik, ya Allah saya pikir masalah tuh berat, temen gak ada yang mau bantu, uang gak ada, kok beres. Ternyata benar
Saya cuman hamba. Kalau Allah udah tolong, selesai. Jujur yuk, kita kan kadang minta Allahnya belakangan. Ketika udah WA sana sini nggak ada yang mau bantu, ya udah deh, terpaksa tinggal wudhu sama sujud yang belum. Gini ibu punya teman, bukan hambanya ibu ya, temennya ibu. Kita kan hambanya Allah, bukan temennya Allah ya. Ibu punya teman, giliran lagi seneng mainnya sama grup yang itu melulu. Giliran ada masalah baru nyari ibu. Gimana? Jiwa julid ibu bergejolak kan? Hah? Menggelora betul? Tadi udah ada yang langsung peragain, dia datang aja nggak ditunjuk pakai tangan, pakai bibir. Kelihatan bu dari sini bu, ya, itu yang itu tuh, ya. Ditunjuknya pakai bibir pak. Hati-hati ditabok malaikat. Enggak ya, malaikat nggak nabok ya. Malaikat tuh taat sama Allah, kalau nggak disuruh Allah nggak akan ngelakuin ya. Cuman, ya kan kita juga kesel kan. Kalau ada orang giliran sulit nyarinya kita, giliran lagi senang-senang gabungnya sama yang itu, kesel. Segitu teh teman bukan hamba. Ini Allah nih. Padahal kita suka kayak gitu juga ke Allah. Aduh ini hamba ya. Makanya kadang tuh kalau misalkan ada yang minta kaya nggak dikasih kaya teh bukan Allahnya pelit tuh. Dah Allah tahu kamu kaya teh ngaco, udah mendingan gak usah punya duit ya. Ya Allah pengen dagangan laris kemarin sholat zuhur 2:30, asar 5:30, subuhnya 9:30 ya. Gitu bu, masalah kelayakan ya. Bicara menjadi hamba yang disayang Allah itu bicara kelayakan. Karena contoh ya, sebetulnya ibu pengen minta kaya contoh ya, ada caranya. Bismillah, Islam sempurna kok. Kita bisa bikin kajian tentang cara kaya ala Abdurrahman bin Auf. Mangga mau berapa episode juga jadi, saking lengkapnya ilmu dalam Islam. Tapi bu, masalahnya kan gini, Abdurrahman bin Auf itu atau para sahabat-sahabat yang jadi kaya itu perbedaannya mendasar sama kita, yaitu mereka jadi kaya efek samping, kita pengen jadi kaya tujuan utama. Nah ini kan repotnya, kalau apa-apa tujuan utamanya kita tuh bukan ke pemberinya tapi ke yang diberinya ya, bukan ke pemberinya tapi kepada pemberiannya. Gini nih bu, ibu dikasih naonnya nih bunga ya. Mungkin kalau yang ngasih orang tidak dikenal, udah taruh. Dari siapa nggak kenal, dari siapa itu nggak tahu, nggak kenal. Tapi misalkan ibu sejaman sama Rasul yang ngasih ibu bunga nih, oh disimpan bu, asli yang ngasih soalnya ini luar biasa, Rasul yang ngasih. Nggak usah kayak Rasul lah, ibu ngefans sama artis misalkan ya. Kan makanya kan ada orang, kalau bapak-bapak suka bercanda ya, kalau salaman sama orang udah biasa, giliran salaman sama yang misalkan punten ya, cantik padahal nggak boleh ya. Oh 2 minggu nggak mau cuci tangan ya. Padahal udah sama, ada orangnya ngupil juga, orangnya cebok juga, sama ada orangnya. Cuman kan ketika akhirnya kita sadar, oh ini bukan main-main nih yang ngasih nih, Allah nih yang ngasih nih. Jadi jangan sibuk sama pemberiannya, sibuk sama siapa yang memberi ya, lebih mahal itu ya. Karena ini bicara tentang ya tadi ya, melayakan. Abdurrahman bin Auf jadi kaya punten efek samping. Mereka itu jenis-jenis orang. Abdurrahman itu termasuk 1 dari 10 sahabat yang dijamin surganya ya. Jujur bu, kalau kita tahu-tahu ada suara dari langit menyebutkan, bu, ibu bakal pasti masuk surga, kira-kira ibadahnya bakal kendor apa makin rajin? Kayaknya tambah kendor. Nah, selevel para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf dipastikan surganya juga, malah tambah rajin ibadahnya. Oh layak berarti. Nah kan kadang kan kita kok nggak terkabul ya, ganti doa ah.
Oh nggak terkabul ya, ganti pengajian ah. Nggak terkabul ya, ganti amalan. Bukan masalah doa dan amalannya, silakan apa aja. Tapi yuk layakan diri kita sampai layak dikabul doanya. Itu lebih mahal bu, asli. Ya. Karena kalau misalkan belum itu salah fokus ya kita bingung sendiri, stres. Apalagi kalau yang dikejar makhluk. Dan ucapannya, contoh ya, ibu pengen selalu kelihatan langsing, maka tiap foto tahan nafas, capek. Menjiwai ketawanya ya. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya membiru ya, ngapain? Saya boleh tanya nggak bu? Bu, ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali bu? Ya. Karena apa? Beda angle. Oke, pertanyaannya saya ganti. Misal bu, ibu foto 10 orang, yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Tuh kan, berarti bukan masalah angle. Baik, mari kita ulang. Meskipun saya kadang kasihan sama yang moto. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya bu? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin? Licik ibu mah ih. Diulang, foto sama, kamera sama, yang moto sama, teman-temannya sama, tempatnya sama. Sekarang yang 9 merem, tapi ibu udah cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Egois dasar. Tuh, tepuk tangan. Ya itulah ras terkuat di muka bumi ya. Tapi Allah tuh sayang sama ibu-ibu. Mau tahu contoh bukti sayangnya? Siapa yang kesini naik motor? Berapa kali bu, ibu sen kiri belok kanan? Lebih sering celaka atau selamat bu? Selamat. Sayang berarti Allah. Yang celaka yang belakang, kagok liatin ibu, tau nggak? Bagus sih kerudungnya syar'i panjang, tapi nutupin lampu sen kok. Tapi Allah sayang sama wanita ya. Nih bu, kalau bapak-bapak, kalau ayahnya udah soleh, masih ada peluang anaknya tidak soleh loh. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ikut kena air bah. Bismillah, kalau ibu udah soleha, istrinya Imron namanya Hana, Hananya soleha, anaknya Maryam soleha, Maryamnya soleha, anaknya nggak cuman soleh jadi nabi bu, Nabi Isa alaihissalam. Khadijah soleha, anaknya Fatimah, Fatimahnya soleha, anaknya Hasan Hussein soleh. Jadi meskipun tadi saya tanya kok banyakan ibu-ibunya, ini kalau ibu-ibu jadi soleha semua, Indonesia jadi baik ke depannya. Luar biasa lah. Ibu-ibu ini lucu pak. Ya. Mau lihat kelucuannya? Kita tes ya. Guru saya suka nanya kayak gini. Mereka bilang wanita itu lebih banyak kata-katanya. Sehari bisa 21.000 kata per hari. Laki-laki hanya 5.000 sampai 7.000. Kita tes ya. Bu, kalau ibu dikejar anjing ngapain? Padahal ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Biasa aja bilang anjingnya bu ya. Ya. Jadi bunyi dulu aja, nanti mikirnya belakangan. Oh iya, ya. Contoh lagi bu, apakah ibu pengen punya suami yang jujur? Pertanyaan kedua apa? Apa ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Pengen punya suami yang jujur tapi tidak siap kalau suaminya jujur. Jadi gimana ya?
Kalau laki-laki gampang Bu, misalkan dia pengen seblak, 3 kata, mah seblak yuk. Nah, ibu-ibu pengen seblak Pak, hujan-hujan gini apa ya yang enak ya, enak nih kayaknya yang anget-anget, tapi mau masak gasnya habis, apa ya paling enak ya, yang agak-agak pedes gitu. Intinya mah seblak Pak, udah Bapak udah langsung iyahin aja ya, tapi bisa muternya tuh beloknya jauh ya. Masya Allah ya, ibu-ibu ya, alhamdulillah. Bu, Allah mah sayang sama ibu ya, alhamdulillah. Orang bilang potensi paling sakitnya laki-laki itu cuman patah tulang Pak. Bapak pernah ada yang ngerasain patah tulang? Mudah-mudahan jangan ya, tapi sakit ya. Kalau perempuan, apa yang lebih sakit dari patah tulang? Ya Allah, melahirkan Bu, ih drama. Kan saya bilang secara fisik, patah hati, ya Allah, drama asli ini masih. Bu, pernah ada dokter bilang melahirkan itu kok 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Sepakat nggak Bu? Baik yang sesar maupun yang normal sakit nggak Bu? Sakit. Sebelum sakit itu ada fase 9 bulan muntah-muntah, tidur nggak enak, nggak nyaman, dan lain-lain ya. Oh tapi Masya Allah, itulah perasaannya wanita. Kalau udah sayang mereka apapun kuat. Laki-laki belum tentu kuat disuruh ngelahirin Bu ya. Jadi lebih kuat kalian, bismillah insya Allah. Saking kuatnya wanita, saya perhatikan film-film azab tuh pemeran utamanya wanita semua Bu. Udah diangkat jatuhin lagi. Enggak lah, ibu memang luar biasa kuat ya. Bismillah. Bismillah, nggak apa-apa Bu ya. Maka masih lucu sih ibu teh. Si Koko nggak tahu. Gini-gini ibu waktu muda pakai seragam SMA tuh lucu tahu. Iya Bu, ya. Tapi kalau ibu sekarang kesini ngaji pakai seragam SMA lagi Bu, lebih lucu itu pasti Bu ya. Udah yuk bismillah, kita balik lagi. Kembali menjadi hamba yang Allah sayang. Guru saya ngingetin, bahkan ini gak cuma disayang Allah ya. Ada 3 hal yang kalau kita punya ini Bu, insya Allah sukses dunia akhirat. Insya Allah sukses dunia akhirat. Yang pertama, dia adalah pembelajar sejati. Jadi belajar tuh nggak cuma zaman sekolah Bu. Sekarang ibu udah punya anak pun bisa belajar. YouTube banyak, tinggal ditonton ya. Ibu mau belajar apa, ada tata caranya. Baik pembelajaran yang baik, bahkan yang buruk-buruk juga ada, tinggal kita pilih mau yang mana. Makanya tapi ini perlu digarisbawahi. Orang bilang masalah kemanusiaan paling besar adalah kemiskinan, kelaparan, kriminalitas. Salah. Lebih bahaya lagi adalah ketiadaan ilmu atau tidak mau mencari ilmu. Oh berat. Nanti tolong sampaikan ke anak-anaknya Bu ya. Nah, kita sekolah punten di negeri Konoha. Kalau sekedar lulus mah gampang, kunci jawaban bisa beli, ijazah juga bisa beli. Ibu kalau pengen sekarang tiba-tiba jadi dokter bisa. Tapi masalahnya kan ini dia, kalau kita nggak punya keterampilan, nggak punya kemampuan, cuman sekedar punya nilai sama ijazah yang bisa dibeli, ya terus gimana kita jalanin hidup sebagai manusia teh? Kerja nggak ada keterampilan, siapa mau mempekerjakan beban Bu? Sebulan pecat, giliran dipecat malah nyalain perusahaannya. Orang tua aja kepalang sayang, anak meskipun jadi beban tetap aja dibiayain, sayang. Tapi kalau di luar sana, suatu saat orang tuanya udah nggak ada, terbiasa selalu ditolong, dimanjakan oleh orang tuanya, salah nggak pernah dihukum, giliran salah malah asisten rumah tangganya yang dipecat.
Ketemu peraturan dunia nyata, gak punya keterampilan, ijazah padahal punya, nilai padahal bagus, beli tapi ya gimana tuh bersaing ya. Sehingga akhirnya ketika tiada ilmu, akhirnya gak ada pekerjaan, nganggur, gak punya duit buat beli makan, kelaparan, gak pakai iman, nyuri. Coba Bu, yang tadi dibilang kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, dasarnya bisa jadi satu tuh Bu, gak punya ilmu. Makanya sih kata belajar yang benar. Nanti titip sampein ini ke anak-anaknya Bu ya. Nah, tolong keras sama dirimu sendiri. Kalau kamu keras sama dirimu sendiri, dunia datang dengan lembut kepadamu, bahkan mohon-mohon. Tapi kalau kamu lembek sama dirimu sendiri, oh yang lain juga nggak belajar, yang lain juga nggak bikin PR, bisa nah silakan. Tapi nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kamu nah. Dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Istilah. Karena kadang ada punten ya Allah. Ada orang baru nyadar ini tuh setelah 40 tahun. Ya Allah, tahu gitu saya dulu rajin belajar. Jangan ya. Ayo. Kadang punten daripada sibuk nyari kerjaan, ayo layakan diri kita sampai punya kemampuan yang bikin orang tuh rebutan pengen pakai jasa kita. Oh, enak itu Bu. Enak bismillah. Saya kenal seorang fotografer Bu. Enggak, bukan lulusan sekolah foto, enggak gimana. Tapi memang dia hobi dan setiap hari sibuk belajar gimana caranya tambah ahli di bidangnya. Maka akhirnya dia benar-benar ahli. Terus apa yang terjadi? Ada orang mau nikah. Pak, saya mau nikah Pak. Mau difoto ya sama Bapak. Kapan Neng? Bulan depan. Maaf, jadwal saya moto penuh 3 bulan ke depan. Apa coba kata yang nikah? Ya udah Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi, yang penting difoto sama Bapak. Beneran kalau udah ahli tuh segitunya Bu. Untung dia cuman ganti jadwal, nggak ganti calon. Ya repot juga ya. Segitunya kalau udah ahli. Orang rebutan pengen pakai jasanya. Kalau udah kayak gitu, oh duit mah udah bukan masalah Bu, ngejar. Kalau kita nggak punya nilai untuk diri kita, antara kita yang ngejar-ngejar atau kita yang dipekerjakan, ya. Yuk bismillah, yuk jadi penuntut ilmu sejati. Apalagi di Quran juga jelas, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oh, lembaga pendidikan pasti apal ayat itu. Surat 58 Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan tinggikan derajat orang punya ilmu. Ayo bismillah. Karena jomplang ilmu itu gini, ulama terdahulu bilang ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat tapi membuat engkau ditaati. Bukan raja, bukan, tapi punya ilmu, didengar Bu kita Bu. Yang ngomong ahlinya, nah, kita kan jadi dengerin ahlinya kan, karena yang ahli kan punya ilmu. Ya. Ilmu itu lebih mahal dari harta Bu. Bu, harta bisa dicolong ya Bu ya. Dan ibu punya duit misalkan 1 miliar, repot nggak Bu bawanya Bu? Oh repot, apalagi kalau 1 miliarnya pakai pecahan 2.000 perak. Wah, nggak muat tas ibu. Ya. Dan kalau kita minta duit, orang yang ngasih duit berkurang duitnya, berpindah ke ibu. Kalau minta ilmu kan enggak. Kita minta ilmu, dikasih ilmunya, oh malah tambah keberkahan bagi yang ngajarinnya, nggak ngurang. Maka yuk, ilmu itu lebih mahal daripada sekedar harta ya. Kalau harta Bu makin banyak, emas ibu 2 ton, bawanya berat nggak? Kalau harta itu, kalau ilmu itu adalah harta yang ringan sekali untuk dibawa. Iya kan? Ya, apa ibu pernah lihat ada seorang kiai saking banyak ilmunya, jadi jalannya teh kepalanya tengkleng gitu. Ada deh. Kenapa kiai? Iya, kebanyakan ilmu jadi berat sebelah. Enggak. Coba Bu, betapa repot bawa harta. Ya sekarang ada internet banking, nah, tapi takut juga nanti dihack atau apa. Ibu punya saldo berapa triliun, mati lampu sedunia nggak bisa dipakai itu Bu.
Nih, kalau sudah pakai ilmu, sok, punten ya, orang yang nggak berilmu sama orang yang punten ilmunya banyak, segini weh, segede kepala ya, nggak akan, dan nggak bisa dicuri. Nih, harta bisa dicuri, harta ilmu nggak bisa dicuri. Gimana caranya nyuri ilmu? Kepala lagi tidur, kepalanya dicolokin flash disk gitu, datanya dipindahin, nggak ada colokannya. Ya. Paham pentingnya ilmu? Nah, bismillah. Nah, ayo nak belajar nak, yang benar. Bukan ibu ngelarang kamu main nak, tapi ada waktunya. Nanti waktunya main silakan kamu main, tapi ini waktunya belajar nak. Sila keras sama diri kalian nak, ya. Nanti dunia datang, bahkan dunia datang dengan hina di kaki kalian nak, memohon-mohon kepada kalian. Tapi pakai ilmu ya nak, bismillah. Sukanya apa nak? Silakan. Sukanya masak, sok atuh jadi koki. Punten, sukanya balap aja ada penyalurannya. Kan ada sekolah balap. Dan saya rasa nggak semuanya jadi pengen pembalap juga, enggak. Silakan macam-macam. Ya. Yang pertama ilmu. Yang kedua, ini dari hadis Nabi. Nabi pernah ditanya. Ini masih tadi ya, 3 kemampuan, 3 hal yang kalau manusia punya 3 ini, dia sukses dunia akhirat. Yang satu tadi, penuntut ilmu sejati. Dan jangan lupa diamalkan ya. Karena kita belajar nggak diamalin. Kata Imam Syafi'i, seperti keledai mengangkut sekarung buku. Itu buku ilmu semua bu. Kalau dibaca sama manusia bisa bikin dia jadi berilmu, dikejar-kejar orang karena pengen dapat ilmunya. Tapi keledai nggak bisa baca buku. Makanya meskipun dia bawa sekarung buku, tetap aja keledai ngangkut barang, nggak naik derajatnya. Gimana biar supaya naik? Ya ilmunya diamalin. Ya. Gitu. Yang kedua, ini hadis Nabi ketika Nabi ditanya, gimana caranya aku dicintain Allah dan dicintain manusia? Tuh. Nabi menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia, kau akan dicintai Allah. Izhad ma fi indan nas. Sebagian riwayat menyebut indan nas, sebagian riwayat menyebutkan aidin nas. Izhad ma fi indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu kepada apa yang ada di, kalau indan nas di sisi manusia, aidin nas di tangan manusia. Zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia, kamu dicintain manusia. Ya. Ya udah nih, kita ngelihat, berarti gimana? Kita ngelihat dunia biasa. Nggak ngeremehin yang punya, dapat nggak terlalu euforia, kehilangan juga nggak terlalu bersedih. Jadi ada atau nggak ada sama aja lempeng. Mobil bagus, iya menurut kita bagus, tapi menurut kita mobil ya kaleng weh. Kaleng dipakein besi, dipakein karet, dipakein plastik, dipakein kaca, jalan. Fungsinya apa? Nyampe. Berapa banyak orang Indonesia bisa nyampe Mekah nggak punya pesawat? Coba ibu punya pesawat masing-masing, ribet mau parkir di mana? Yang penting nyampe, itu fungsi kendaraan, udah, ya. Terus kita ngelihat itu biasa aja, udah, bismillah. Allah menyukai kita, Allah mencintai kita. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Karena orang bu kan ada yang segitu cintanya, sampai berani bunuh temennya, berani menjarain orang tuanya demi harta warisan, kan gelo etamanya. Kita biasa aja orang rebutan, Allah suka. Terus ke orang, apa yang ada di sisi manusia? Ya orang ngejar-ngejar jabatan, kita be aja. Orang benar-benar pengen dekat sama yang punya jabatan sampai ngejilat, berani jadi orang munafik, kita lempeng lurus aja. Orang suka bu. Beneran, karena ngerasa aman. Oh ini orang kok beda ya, yang lain tuh segitunya sampai sikut-sikutan atau fitnah atau jilat orang demi duit, dia ke duit asa be aja ya. Mendingan urusan sama dia lah, nggak silau. Dengan nggak silau kan akhirnya dia jadi ya insya Allah mengurangi potensi untuk licik, untuk nyuri ya. Suka manusia, lagian kerasa orang suka, orang ke kita deket karena benar-benar sayang, sama orang karena pengen ada maunya.
kerasa. Ya. Kok dari tadi disebut zuhud, zuhud teh naon? Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah ya. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita. Ulangi, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Contoh, ibu ke mall, ngelihat jam tangan, bagus, harga 5 miliar, duit ibu 5 triliun. Sanggup nggak beli? Sanggup, tapi mikir, ini manfaat nggak buat akhirat saya? Kalau ternyata nggak manfaat, apalagi selain jam tangan 5 miliar, ada jam tangan yang 50.000 meskipun gambarnya gambar Dora ya. Tapi sama fungsinya. Bu, kalau mobil kan agak beda ya. Mobil 5 miliar sama mobil 100 juta, memang biasanya kecepatannya lebih kenceng yang 5 miliar. Tapi jam tangan, Bu, jam tangan 5 miliar sama jam tangan 50.000 emang kecepatannya beda? Sama. Bu, itu jam tangan ibu 5 miliar, apa kelebihannya? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau rusakku, ngapain dipakai? Ya gitulah manusia ya. Pengen diaku ya. Pengen menonjol. Padahal sesuatu yang menonjol itu tidak baik. Contoh, ambeien, bisul, kutil, jerawat. Maka kalau ibu setiap hari mikirin gimana caranya ibu menonjol, mungkin ibu ambeien. Maaf ya Bu ya. Berperanlah seperti jantung ya, selalu berdegup meskipun nggak pernah kelihatan. Pohon buahnya manis karena ada akar di bawah tanah, nggak kelihatan, menyerap nutrisi. Atau kalau pengen belajar ikhlas Bu, belajarlah dari gula. Teh jadi manis karena dikasih, tapi tetap disebut teh manis, bukan teh gula. Martabak jadi manis karena dikasih, tetap aja disebut martabak manis. Di Surabaya malah aneh, terang bulan, tetap saja tidak disebut martabak gula. Giliran orang sakit disebutnya penyakit gula, tuh nggak adil. Apa gula ngambek, saya mau pahit aja? Enggak, tetap aja gula mah manis ya. Kotak nggak juga sih, ada juga gula yang nggak kotak ya. Ya bismillah, ikhlas ya. Dihargai tidak dihargai sama saja ya. Alhamdulillah. Jadi gitu Bu, zuhud. Nah, zuhud itu ada temennya Bu, penyempurnaannya. Jadi ada yang namanya zuhud, ada yang namanya waro. Ulangi, pernah dengar waro apa? Kalau di orang Sunda, waro bisa ada artinya, saya ngajak ngomong tadi waro, itu tidak diladeni ya. Tapi ini waro dalam yang saya bahas ini beda ya. Apa bedanya dengan zuhud? Gini, bedanya tipis, tapi tolong perhatikan. Zuhud itu tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi. Apa itu waro? Meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Beda tipis ya. Ulangi, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Waro itu meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Jadi tenang dia hidupnya. Contoh, karya wisata, ibu naik bus piknik, nginep di Pila, pakai P tah Pilanya. Suka ledekan gitu ya. Sebetulnya karena saya besarnya di tanah, tinggal di Bogor sampai SMA, kuliah dan pesantren di Bandung. Puguh jadi Sunda ya. Lagian kalau saya pakai Mandarin ibu nanti lebih pusing ya. Cuman katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F ya. Bisa, Fresti ya, fitnah ya. Lagian saya orang Cina sih, bukan orang Sunda ya. Tapi gila nih ditanya, itu film-film anak-anak itu yang S, si Elsa, film naon teh? Oh, Projen.
pakai P, projen, pakai J lagi, projen ya. Orang Sunda lucu ya, orang baik semua kebanyakan, insya Allah. Ya orang banyak yang baik ya. Bismillah. Balik lagi ya ke yang tadi ya. Waro itu meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Contoh, ibu jalan-jalan di villa. Namanya villa kadang nggak semuanya kamar mandi dalam, ganti-gantian bu. Ibu masuk nggak bawa odol, bawa sikat giginya mah. Ada odol di situ, pakai weh. Orang kalau benar-benar waro bu, nggak mau. Sebelum izin, sebelum yang punyanya mengizinkan nggak mau. Kan bisa pakai dulu, nanti keluar tinggal izin. Takut gak ada umur. Kata siapa kita ada keluar umur dari kamar mandi masih ada umur? Bisa ngegeledag di situ. Bener, ngejaganya itu sampai segitunya. Contoh lagi, di kantor ada printer. Anak pengen belajar jualan kolak, numpang ngeprint nggak izin sama bosnya. Itu bos beli printer sama tintanya untuk urusan kerjaan, kita tanpa izin pakai buat urusan pribadi, demi Allah dipertanggungjawabkan itu nanti. Izin bu, hati-hati. Di kantor banyak pulpen, bawa pulang buat di rumah, hati-hati bu. Mending kalau bosnya ridho, bosnya nggak ridho bu, repot. Makanya amannya gimana? Izin, mohon ridhonya, halalkan ya, minta kehalalannya. Guru kami bu, tingkat waronya tuh kadang kayak begini ya. Ini kan disuguhin ya. Sebelum yang nyuguhin itu mengatakan silakan dimakan, nggak mau dimakan. Laper iya, minta malu nggak mau, tapi udah nggak mau. Enggak, saya bukan kode bu. Lagian kan masih ngaji ya. Maka seperti itu. Apalagi bu, ini contoh bu ya. Ibu pengen, karena orang dengan waro itu bu, derajatnya beda bu di sisi Allah bu ya. Maka ibu pengen belajar waro, siap belajar waro. Kalau siap, bismillah ya. Nanti ibu pulang, tolong ibu langsung ke dapur. Nyampe dapur, tolong lihat ibu pakai tabung gas yang warna apa. Kalau ternyata yang 3 kilo, kalau emang kurang jelas, tolong ibu angkat, taruh meja, duduk, lihat ada tulisan apa di situ. Hanya untuk masyarakat, emang ibu miskin ya. Diledekin miskin tersinggung, tapi pakai yang buat masyarakat. Punten bu, saya tahu memang itu lebih murah, tapi kalau mau jujur, kenapa lebih murah? Pan disubsidi. Berarti ada yang seharusnya layak untuk menerima gas bersubsidi itu, yang beneran gak mampu. Yuk kita kembalikan. Saya sampai pernah cari undang-undangnya, cari siapa masyarakat miskin yang dimaksud di tabung gas 3 kilo itu. Ternyata adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Maka kalau penghasilan ibu per bulan 1.550.000, ibu tidak miskin. Termasuk punten ya, termasuk pedagang kecil, itu juga masih boleh pakai. Udahlah. Kalau ibu beli yang itu, terus akhirnya yang berhak beli beneran gak mampu, jadi nggak sanggup beli karena udah dibeli sama yang mampu, demi Allah bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Sok belajar waro tuh ya, ganti serombongan nih. Udah bismillah, jangan ngambil yang bukan haknya, jangan sekali-kali ya. Bismillah. Tadi kita bicara zuhud saja, dicintai Allah, dicintai manusia. Waro lebih tinggi dari zuhud tuh. Bismillah ya. Pengen jadi hamba yang disayang Allah? Bismillah, ketahuilah bu, bapak saya, bapak ibu dilarang mati
sebelum semua rezeki yang Allah jamin harus jadi milik kita, kalau belum ibu terima semua, nggak boleh mati ibu. Sebelum ibu lahir 120 hari di dalam rahim, nanti lihat hadis Arba'in nomor 4 yang dari Abdullah bin Mas'ud, ketika ditiupkan ruh, ibu ditentuin rezekinya bu. Sebelum itu diterima semua, ibu nggak boleh mati demi Allah. Beneran. Tahu kisah bapak-bapak yang jatuh ke sumur? Ada bapak-bapak jatuh ke sumur, cemplung, ditolongin orang naik. Begitu naik dikasih minum segelas susu biar tenang. Begitu tenang ditanya, "Bapak kenapa bisa jatuh pak?" "Nggak tahu ya, bentar saya peragain." Diperagain. "Tadi saya berdiri di sini, terus jatuh lagi." Ya. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Apa hikmahnya pak? Iya, dia masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya juga naik dulu itu. Begitu udah beres dijemput semua, selamat mati. Ya, silakan. Udah terkapar di kasur, nggak bisa apa-apa, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Saya pengen menyerah dengan kehidupan kok, sudah tidak ada rezeki lagi bagiku. Dia pengen mati, udah tiduran di rel, keretanya lewat, masih nggak mati bu. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia memang salah info ya, kan bukan petugas KAI ya. Yang ada malu, tengsin, ada yang lihat nggak ya? Di Thailand pernah ada cerita, istri lagi hamil tua, suaminya ternyata punya wheel. Tahu wheel? Wanita idaman lain dia. Maka sedih, dia ambil 2 botol di rumah keminum, langsung gelap. Entah naon, Porstek kali atau sabun kali ya. Bangun-bangun di rumah sakit, langsung nanya ke dokternya, "Dok, kok saya masih hidup?" "Iya bu, larutan yang ibu minum 1 mengandung asam, 1 mengandung basa, jadi netral bu. Harusnya ibu minum 1 aja." Ya emang bukan takdirnya bu, bukan takdirnya, karena kita itu akan mendatangi takdir tersebut ya, bukan karena apa-apa. Termasuk punten bu ya, lagi rame ada yang menantang untuk disantet, diancam jam 12 malam bakal kena, sampai live tidak kena ya. Maka punten, kita meyakininya kalaupun sampai kena, misalkan ada gitu dan kena, punten, bukan karena jin dan dukun ya, atas izin Allah. Udah gitu aja. Mungkin ada dosa yang kita perbuat sehingga itu harus terjadi, Allah izinkan untuk gugurin dosa-dosa kita. Udah. Kalau ternyata nggak ada, juga bukan berarti mengingkari bahwa jin itu tidak ada, bahwa kita udah jadi orang hebat, bukan, karena tidak Allah izinkan. Udah, imannya karena Allah aja ya. Termasuk ibu sakit kepala minum Paramek, sembuhnya karena Allah atau karena Paramek? Allah. Jadi jangan ini obat emang dahsyat, enggak bu ya. Sila ya, itu keimanan ya. Sehingga sila kita tadi bicara waro, lalu akhirnya juga zuhud, bismillah, itu akan menjadi jalan kita jadi tambah dicintai Allah, jadi hamba disayang Allah ya. Yang terakhir, skill yang ketiga, yaitu adalah orang yang punya kemampuan untuk mengetahui kekurangannya sendiri. Ulangi, orang yang punya kemampuan untuk mengetahui kekurangannya sendiri. Kenapa? Ini mahal bu. Karena apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia sibuk perbaikin diri, tambah baik, tambah baik. Karena ada orang bu, baru tahu dirinya punya kekurangan harus diperbaiki, ada yang harus berantem dulu sama orang. Kenapa saya hidup 40 tahun 6 bulan sekali circle pertemanan ganti? Masa teman-temannya yang salah semua? Baru akhirnya nyadar, jangan-jangan saya yang gak baik. Ada yang kerja setahun terakhir dipecat 13 kali. Masa 13 perusahaan salah semua?
Ketika akhirnya dia mikir, jangan-jangan saya mungkin kerjanya kurang baik. Jadi ada yang baru sadar dirinya harus jadi baik itu, ada yang nanti Bu umur 40, kenapa teman saya punya ini itu, saya malah punya banyak utang. Jangan-jangan saya yang hidupnya salah. Maka yuk jadi baik. Ini mahal. Karena kalau kita contoh ya, karena kebanyakan orang itu sibuk nyari siapa yang salah. Ada masalah di kantor, sibuk ngomporin nyari yang salah. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tenang dia. Alhamdulillah bukan saya yang kena. Tambah takwa enggak, tambah sujud enggak, tambah dekat sama Allah enggak. Tapi sibuk ngomporin. Dia mah emang gitu Pak, udah sering saya bilangin. Kompor meleduk gelehnya. Ini orang punya kemampuan kayak gini, ini Masya Allah ya. Dan ini diajarkan oleh para nabi Bu. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam kan digoda oleh iblis, bukan beliaunya yang mau tuh makan buah itu. Ketika dihukum apakah nyalain iblis? Ya Allah, kan engkau tahu iblis aja, iblis yang ngegoda. Iblis yang dihukum, kenapa jadi saya? Tapi nggak ngomong Sunda juga ya, ini mah misal aja ya, biar lebih paham. Apakah nyalahin iblis? Enggak. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Bahkan beliau mewakili istrinya. Kami yang salah. Nah. Di saat di luar sana ada yang nyalahin istrinya, jelas-jelas suaminya selingkuh, malah istri yang disalahin. Kamu sih begini dan begitu. Allah. Ya. Nabi Adam kan digoda sama iblis, nggak mempan. Iblis goda istrinya baru goda suaminya. Namanya sayang sama istri, baru kena. Apakah nyalain istri dan iblis? Enggak. Iblisnya malah ngomong apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Tuh nyalahin Allah. Ibarat maling ketangkep, terus ditanya, kenapa kamu nyolong? Allah sih jadiin saya maling, gitu. Jawaban setan itu teh ya. Maka bismillah, kita dari setiap kejadian sibuk tambah baik. Karena kalau salah fokus tuh stres Bu. Contoh artis ketahuan selingkuh, kalau dia sibuk mikirin endorse, followers berkurang, kontrak sinetron diputus, stres. Harusnya apa dong kok yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Gimana caranya kita jadi diampuni Allah? Akhirnya netizen kembali mencintai, sewa pengacara mahal, tapi dia nggak tobat-tobat, repot kalau Allah benci. Akhirnya netizen kembali mencaci maki, tapi dia udah sujud tobat nasuha habis tahajud. Allah udah ampunin, netizen gak suka, siapa bisa mencelakai? Nah, jadi suka salah fokus kita. Ya, bismillah, udah jangan stres. Kita jadi hambanya Allah, jangan hamba ciptaannya, jangan jadi hamba dunianya. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, silakan. Ibu yang mau kaya silakan Bu. Pernah pertanyaan tentang harta tuh cuma dua, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Ibu mau punya 1000 triliun, kalau dapatnya halal dipakainya kebaikan, aman Ibu. Daripada punya cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol dipakainya buat judol, hancur. Ya, mentok itu kiri kanan. Ya, silakan. Ibu nggak akan ditanya saldonya berapa, tapi ditanya duitnya dapat dari mana, dipakai untuk apa, gitu. Yang pengen viral boleh, tapi ibu nggak akan ditanya followersnya berapa. Ibu akan ditanya, ibu ngajarin apa ke followers ibu. Kalau yang diajarin kebaikan, selamat Bu. Tapi kalau ngajarinnya maksiat, naudzubillah, dosa jariah. Pintu surga memang ada 8, tapi tidak ada pintu surga bagi yang centang biru, itu belum ada. Kan malu Bu. Follower 100.000, yang komen 2, kan ketahuan belinya. Ya. Tengsin, ya. Dah, jangan jadi hamba dunia. Terakhir, ciri hamba dunia itu 3. Ulangi, ciri hamba dunia itu 3. 1,
selalu takut dengan yang belum terjadi. Ulangi, selalu takut dengan yang belum. Takut, kejadian belum udah stres. Gimana nanti uang pangkal anak nih, sekolah ini itu, udah mau pensiun, kapan emang pensiunnya Bu? 5 tahun lagi. Atuh masih lama, besok juga belum tentu hidup ya. Yang lebih penting itu bukan yang kita tinggalin, tapi setelah mati kita bakal kemana ya. Dan anak kita itu Allah izinin lahir di dunia termasuk dengan rezekinya Bu. Punten ya, siapa di sini yang janda ditinggal meninggal? Mohon maaf, ada? Janda ditinggal wafat suaminya ada? Ada. Punten Bu, sudah berapa lama suaminya wafat? 3 tahun ya. Saya pernah nanya, ada yang jawab 19 tahun. Maka kalau memang rezeki dari suami, begitu ditanya, apakah ibu selama 19 tahun setelah suami wafat ibu nggak punya tempat tinggal? Punya. 19 tahun ibu nggak makan? Makan. Berarti rezeki bukan dari suami. Kata Allah ada rezekinya, suami udah wafat, orang tuanya udah wafat, ada Allah sang pemberi rezeki. Bismillah ya. Maka udah, yakinnya ditambah ke Allah. Jadi kadang kita takut, ada psikolog bilang dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian biasanya cuma 15%. Secara statistik sudah disurvei ya. Coba ibu takut tentang 100 hal, yang kejadian cuma 15, kan rugi tidak? Belum tentu kejadian, tapi udah bikin ibu stres, susah tidur, nggak mau makan, ternyata nggak kejadian, besoknya ibu tipes, kan rugi ya. Rugi tidak? Belum tentu kejadian ya. Kok kejadian beneran ternyata dan itu pahit, ya sudah, kepahitan ujungnya 2, 1 gugurin dosa, 2 ninggiin derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat nyampe surganya Allah. Istilah ya. Ya atulah, amalan kita yang mana sih kalau kita pengen bikin ke surganya Allah? Sholat mungkin gak kehitung udah berapa kali, tapi kalau ditanya yang mana sholat kita yang yakin diterima, nggak tahu. Jadi udah istilah